masuk ke ayat pertama atau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bedah menjadi 5. Ada bi, ismi, Allahi, ar-Rahmani, ar-Rahim. Mari kita cek penjelasan basmalah. Ada bi, ismi, Allah, ar-Rahman, ar-Rahim. Bi, sama seperti sebelumnya, bi fungsinya adalah harfu jar. Ketika dia ketemu dengan ismi, itulah kenapa isminya menjadi kasroh. Ismi dia. Bi dengan ismi, bismi. Ya. Nah, khusus untuk kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya, kata bi ini, huruf bi ini dengan kata ismi, ketika disatukan, alifnya dihapus, alifnya dihilangkan. Boleh nanti tuh dicek tuh di Al-Qur'annya, Al-Qur'an manapun, ya, setiap di awal Al-Qur'an ada Bismillahirrahmanirrahim, alifnya nggak ada. Tetapi kalau kata bismillah ini ada di dalam selain Al-Qur'an, misalnya ada di dalam doa, misalnya ada di dalam hadis, maka dia alifnya tetap ada. Seperti misalnya doa tidur, ya, bismikallahumma amutu wa ahya, ada bismika, tetap ditulis alifnya. Atau doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim, itu tetap juga bismillahnya ada alif setelah huruf ba, bi. Sementara di sini bisminya tidak ada alif. Lalu bi, ismi, bismi, bismillahi. Allahi-nya di sini juga berharokat kasroh. Kenapa dia berharokat kasroh? Karena dia adalah idhofah. Idhofah itu adalah mudhof bertemu dengan mudhof ilaih. Ya. Mudhof adalah yang bersandar. Ini secara bahasa, mudhof artinya yang bersandar. Dan mudhofun ilaih artinya adalah yang disandarkan kepadanya. Ya. Mudhof yaitu ismi. Mudhofun ilaih yaitu kata Allah. Berarti kata ismi ini dia bersandar kepada Allah. Dan idhofah ini dia banyak ciri-cirinya atau banyak jenisnya. Dan dalam konteks yang ini, ismillahi ini, dia itu hubungan antara pemilik dan yang memilikinya. Ini secara gampangnya saja ya. Allah ini yang sebagai pemilik dan ismi ini adalah yang dimiliki. Berarti ismi ini adalah miliknya Allah, namanya Allah. Ya, namanya Allah. Dan mudhof itu dia boleh harokat apapun dia. Ya, dia boleh a, boleh i, boleh u. Tapi kebetulan aja ini di depannya pakai bi, maka dia jadi i, jadi kasroh. Sementara untuk mudhofun ilaih, dia harus kasroh. Ya, dia harus kasroh. Itulah kenapa bismillahi, bukan bismillaha atau bismillahu, tapi bismillahi. Kenapa? Dia mudhofun ilaih. Oke, sekarang kita masuk ke Ar-Rahman. Ar-Rahman, ya, diambil dari kata kerja rahima yarhamu rahmatan. Ya, rahima yarhamu rahmatan. Artinya apa? Rahima yarhamu ini artinya menyayangi atau mengasihi. Kurang lebih artinya seperti itu. Ya, benar-benar kasih sayang. Kasih sayang. Berarti menyayangi. Dan dia Ar-Rahman ini adalah kata sifat untuk Allah tadi. Ya, sifatun lillah. Sifatun lillah. Ar-Rahman ini sifatnya Allah. Ya. Dan tadi sama seperti kata asy-syaithanir rajim, sifat harus mengikuti pemilik sifatnya. Pemilik sifatnya alif lam, sifatnya alif lam. Pemilik sifatnya pakai kasroh, sifatnya juga pakai kasroh. Pemilik sifatnya satu dan Allah memang Maha Esa, Maha Satu, maka sifatnya pun satu. Dan pemilik sifatnya adalah huwa, yang mana ini adalah muzakkar, kata Allah itu dalam secara bahasa muzakkar, maka sifatnya pun menjadi muzakkar. Ya. Nah, jadi sifatul lillah yaitu Ar-Rahman ini sifatnya Allah. Dan terkait dengan Ar-Rahman, Ar-Rahman ini
Nah, nanti dulu deh kita jelasin dulu wazannya. Yaitu wazan fa'lan. Wazan secara bahasa arti timbangan. Ya, timbangan berbahasa. Dalam bahasa Arab timbangan berbahasa. Lihat nih. Timbangannya adalah fa'lan. Fa'lan ini kita masukkan satu persatu huruf kata kerjanya dari Rahman tadi. Ro ini ke huruf fa, dan fa-nya ini fathah, jadi ro. Ya. Ha ini kita masukkan ke huruf mim, tapi di sini dia kasroh, jadi ro dengan ha, roh. Lalu ada mim dimasukkan ke huruf lam, jadi rohma. Dan tambahannya ada alif, rohma. Tambahan berikutnya ada nun, jadi rohman. Fa'lan, rohman. Ya, itu namanya wazan atau timbangannya. Lalu kita masuk dulu sebentar ke ar-rahim. Ar-rahim ini kata kerjanya juga sama dengan ar-rahman, yaitu sama-sama rahima yarhamu. Yang membedakan adalah di wazannya, timbangannya. Timbangan dari rahim yaitu fa'ilun. Ya, masukin lagi ra ke fa, ra. Hi ke i menjadi rahi. Lalu ada ya sukun berarti rahi. Maknya di sini jadi lun, jadi mun, rahimun. Ya. Fa'lan, rahman, fa'il, rahim. Apa yang membedakan antara rahman dengan rahim padahal kata kerjanya sama? Yang membedakan adalah ar-rahman dengan wazannya fa'lan berarti dia artinya lebih luas atau artinya lebih baik daripada dengan wazannya fa'il. Ya. Berarti dengan kata lain, ar-rahman yang artinya penyayang, dia arti ar-rahman berarti lebih sayang daripada kata ar-rahim. Ya, ar-rahman, Allah memiliki sifat ar-rahman itu sangat menyayangi. Ya, sangat menyayangi banget. Ya. Dan ar-rahim berarti juga ya sangat menyayangi juga. Yang membedakannya adalah kata wazannya ar-rahman ini atau sifatnya ar-rahman ini berarti Allah sangat menyayangi seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ya, ar-rahman adalah Allah sangat menyayangi seluruh makhluknya, seluruh apa yang ada di alam semesta ini tanpa terkecuali. Allah sayang. Termasuk di dalamnya kepada manusia maupun kepada hewan. Termasuk di dalamnya kepada muslim maupun kepada kafir. Ya. Itulah kenapa orang kafir pun ada yang kaya, ada yang senang-senang juga ya, karena Allah Maha Penyayang. Dia tetap menyayangi orang yang walaupun tidak Islam. Tapi tentu saja kalau orang yang tidak Islam ini sampai akhir hayatnya tidak Islam, maka nanti dia masuk neraka. Sementara ar-rahim ya, ini lebih mengkerucut, yaitu kasih sayang Allah yang hanya ditujukan kepada muslim saja, ya, kepada orang-orang Islam saja, kepada orang-orang yang beriman saja. Berarti dengan kata lain, orang Islam, orang yang beriman mendapatkan dua kasih sayang Allah melalui dua sifatnya, dari kata ar-rahmannya dan juga dari kata ar-rahimnya. Ya. Adapun yang selain Islam maka hanya mendapatkan dari ar-rahmannya saja. Mereka dikasih harta juga, mereka dikasih kesehatan juga dan lain sebagainya. Ya. Dan juga kata ar-rahman karena dia sangat penyayang, yang mana manusia tidak akan mungkin memiliki sifat tersebut, maka kata ar-rahman hanya boleh dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, sifat ar-rahman hanya boleh disandingkan kepada Allah. Ya. Lalu bagaimana jika ada orang yang namanya Rahman? Ya, maka harus ditambah dengan kata Abdul di depannya. Jadi Abdur Rahman, hamba dari yang Maha Penyayang. Sementara Ar-Rahim ya itu bisa dimiliki oleh manusia karena manusia juga memiliki kasih sayang. Dan Ar-Rahim juga memiliki berfungsi sebagai sifat Allah yang kedua. Itulah kenapa juga ada alif lam dan juga di belakangnya pakai kasrah. Next, kita masuk ke makna basmalah perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, zikrusmillahi wa huwal ma'budu bihaqqa.
menyebut nama Allah dan dia adalah sembahan yang sebenarnya. Kata Ar-Rahman bermakna dzur ra'fati wal hanan wa hadhihi sifatu khassatun lillahi ta'ala. Pemilik sifat belas kasih dan kelembutan, dan sifat ini hanya khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak boleh disandingkan kepada manusia. Jadi nggak boleh manggil manusia itu Rahman. Ya, harus ditambah depannya Abdun. Jadi Abdur Rahman. Dan Ar-Rahim artinya dzur rahmati wa huwa khassun lil muslimin. Pemilik kasih sayang yang Allah tujukan khusus bagi orang muslim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bermakna dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Oke. Makna basmalah sudah selesai. Lalu kita masuk ke ayat berikutnya, yaitu ayat kedua, hamdalah. Itu alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bedah menjadi 4. Alhamdulillahi rabbi alamin. Nah, mulai dari sini ada hadis qudsi, ya, yang mana Allah menceritakan tentang seorang hamba yang membaca surat Al-Fatihah. Qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'ala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya berkata, aku membagi salat, ya, kata as-salat di sini maksudnya adalah Al-Fatihah, ya. Aku membagi Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku setengah-setengah. Berarti ada ayat-ayat yang untuk Allah dan ayat-ayat yang untuk hambanya. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hamba apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan. Fa idza qala al-'abdu, ya, ketika seorang hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani abdi. Ya, hambaku telah memujiku. Ya. Dan inilah, karena hadis qudsi inilah, ya, ada juga ulama yang berpendapat bahwa ayat pertama dalam Al-Qur'an adalah ayat ini, alhamdulillahirabbil alamin ini, ayat pertama. Karena kenapa? Kalau misalnya basmalah itu masuk ke, kalau misalnya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama, maka pasti Allah di dalam hadis qudsi ini menyebut juga jika seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi rupanya Allah memulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Maka kalau saya sih, kita ngikutin apa yang biasa sama kita saja ya. Ya, kita ngeliat pasti di Al-Qur'an, mau Al-Qur'an cetakan Madinah maupun cetakan Indonesia, setelah bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah dikasih angka 1 dibuletin. Ya, jadi kita ngikutin yang ini aja. Oke. Sekarang penjelasan sesuai kaidah bahasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ini kata kerjanya hamida yahmadu hamdan, dan hamd ini adalah kata atau masdarnya atau kata dasarnya. Hamdan ini maka masuk ke alhamdu. Artinya adalah memuji. Lillahi, ya, ada li dengan Allahi. Dan li juga termasuk harfu jar. Sebagaimana tadi bi dan min, li ini adalah harfun jar, maka kata Allahnya berubah menjadi kasrah, lillahi. Lalu rabb, rabbi, ya, ada kata kerjanya. Kata kerja adalah rabba yurabbi tarbiyatan. Ya. Secara bahasa rabba yurabbi artinya adalah mendidik atau memelihara. Ya. Dan juga di sini ada kata tarbiyah. Kita pernah mendengar mungkin tarbiyah al-islamiyah, pendidikan Islam, pendidikan agama Islam. Ya. Maka Rabb ini, Allah sebagai Rabb adalah Tuhan yang memelihara kita dan memberikan ilmu kepada kita. Ya. Lalu fungsinya dalam kalimat dia itu sebagai badal lillah. Ya.
karena dia badal atau secara bahasa badal artinya pengganti, maka Rabb ini dengan lillahi ini ya dia harus mengikuti harokat terakhirnya juga. Di sini lillahi kasrah, ke Rabbinya juga kasrah. Jadi kalau mau baca lillahi, misalnya Allahnya diganti dengan Rabbi, lirrabbi. Ya. Lalu al-alamin. Al-alamin yaitu jam'u min alam. Al-alamin itu dia jamak. Jamak dari kata alam. Apa itu alam? Alam itu adalah sebuah kehidupan. Sebuah kehidupan. Maka ada alam yang namanya alam manusia, kehidupan manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam hewan-hewan, dan sebagainya. Ya, maka Allah itu adalah pemilik dari setiap alam yang ada. Nah, dan al-alamin dia fungsinya bukan fungsinya, dia posisinya adalah mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih ke Rabbi ini. Ya, Rabbi al-alamin. Jadi kan sudah dijelaskan bahwa mudhaf ilaih ini yang disandarkan mudhaf ilaih ini adalah yang disandarkan kepadanya. Artinya al-alamin ini miliknya Rabb. Al-alamin ini miliknya Rabb. Dan mudhafun ilaih ini tadi ketika di bismillahi dia kasrah dan memang harus kasrah, tetapi kok di sini al-alamina kenapa dia jadi fathah? Ya, karena dia sifatnya tetap majrur, tapi majrurnya bil ya. Ya. Dia disebutnya majrur tetapi dengan huruf ya. Sementara tadi harfu jar, ya. Nanti kata Allah ini menjadi majrur, tapi majrurnya dengan kasrah. Sementara kalau kata alamin, dia majrurnya dengan huruf ya-nya ini. Majrur bil ya, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Ya, kenapa dia majrurnya pakai huruf ya? Karena dia katanya, bentuk katanya adalah jamak muzakkar salim. Ya, kalau diartikan jamak muzakkar salim itu artinya kata jamak, kata yang banyak, sifatnya adalah maskulin dan dia beraturan. Ya, jadi belakangnya ya dengan nun. Alamina. Baik. Jadi Rabbil alamina dia majrur tapi dia pakai ya, bukan pakai di huruf nunnya. Baik. Lalu kita masuk ke makna hamdalah perkata. Ada alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bermakna asyukru wassana'u 'ala Allahi bil fadaili wa sifatil jalali wal kamal. Artinya adalah rasa syukur kita dan pujian kita kepada Allah karena karunia-Nya yang sangat banyak serta sifatnya yang mulia dan sempurna. Karena ada rasa syukur dan pujian ke sana, itulah kenapa kita kalau dapat rezeki atau dapat hal-hal apapun yang menyenangkan hati kita membacanya alhamdulillah. Rabbi ini maknanya al-Malik was-Sahib wal-Mudabbir wal-Mutasarrif. Ya, al-Malik dan as-Sahib sama, artinya sama-sama pemilik. Al-Mudabbir artinya pemelihara dan al-Mutasarrif adalah pengatur. Ya. Jadi Allah sang Rabb kita ini adalah pemilik kita, pemelihara kita, dan pengatur kehidupan kita. Allah juga sebagai pemilik alam ini, sebagai pemelihara alam ini, dan sebagai pengatur alam ini. Dan al-alamin yaitu kullu ajnasil makhluqat, atau alam dari setiap jenis makhluk hidup. Ya, seperti tadi alamnya manusia, alamnya binatang, alamnya jin, dan alamnya malaikat. Lalu ketika disatukan alhamdulillahirabbil alamin, maknanya adalah segala puji bagi Allah, Rabb pemilik alam semesta. Lalu kita masuk ke ayat ketiga. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, cuma ada dua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, hadis qudsi tadi ada sambungannya. Ya, wa idza qala Ar-Rahman Ar-Rahim qala ta'ala asna 'alayya 'abdi.
Ketika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Ya, hambaku telah memujiku. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Allah mengulangi dua kata ini? Tadi Bismillahirrahmanirrahim udah ada Ar-Rahmanir Rahim. Ya, sekarang setelah Alhamdulillahirabbil alamin, Allah ulang lagi Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa kira-kira? Jawabannya adalah takkid. Takkid atau penegasan. Ya. Jadi Allah tuh benar-benar menegaskan bahwa Dia memiliki sifat Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Jadi ketika kita melihat di dalam Al-Qur'an ada ayat yang diulang, itu maknanya takkid sebagai penekanan. Ya. Dan ayat yang paling banyak takkidnya adalah surat Ar-Rahman, ya, yaitu ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diulang sampai 31 kali. Saya bertanya kepada senior saya, kenapa Ar-Rahman itu kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulangnya sampai 31 kali? Maka kita lihat dulu nih artinya apa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Itu penekanan di sana. Karena apa? Karena banyak di antara kita sebagai manusia ketika dikasih nikmat lupa. Lupa sama siapa? Lupa sama yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka khusus ayat ini Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengulangi kata ini lagi karena takkid. Untuk menegaskan bahwa Allah benar-benar Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi juga banyak manusia yang lupa akan hal tersebut, ya. Padahal sudah Allah kasih banyak nikmat tapi dia lupa. Sudah Allah kasih banyak nikmat tapi gak mau ibadah dan sebagainya. Jadi takkid ya, penekanan. Dan kata Ar-Rahmanir Rahim ini sudah kita jelaskan tadi di ayat sebelumnya. Maka kita masuk langsung ke ayat keempat.